kereta ini akan menjadi rekomendasi tambahan buat kalian pengelaju Jakarta, Solo, Jogja nih. Kira-kira nyaman apa enggak ya keretanya? Yuk simak terus perjalanan saya. Halo semua, selamat malam dan saat ini saya berada di Stasiun Solo Balapan. Lagi-lagi saya berada di sini. Dan pada malam hari ini saya akan menaiki kereta api terbaru di GAPK 2025, yaitu kereta api Batavia. Nah, kereta api Batavia ini bisa menjadi rekomendasi kalian ya, buat kalian mungkin yang mau berpergian dari Jakarta menuju ke Jogja ataupun Solo nih teman-teman. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu pesaing dari kereta api Argo Dwi Pangga ataupun kereta api Argo Lawu ya. Kira-kira nyaman apa enggak, teman-teman simak terus ya perjalanan kali ini. Dan seperti yang teman-teman lihat untuk di Stasiun Solo Balapan, ini banyak banget ya tenannya sekarang. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau perut kalian kosong, kalian tinggal jajan tipis-tipis ya di sini. Yes, dan oke. Sebelah kiri ini ada kopi kenangan ya teman-teman. Dan ini kita sedang perjalanan menuju ke pintu keberangkatan ya. Untuk pintu keberangkatannya ini ada di sebelah kanan saya nih ya. Dan untuk pintu masuknya ada di sebelah sana. Dan untuk di depan sana itu ada loket ya. Khusus buat yang melayani pembelian Go Show, yang pembelian langsung gitu. Dan sekarang kita akan menuju ke pintu masuk. Dan karena saya sudah membeli tiket dan saya sudah mendaftarkan face recognition, jadi saya tinggal perlu masuk aja nih ke dalam peron. Oke, segampang itu. Dan sekarang waktunya kita untuk masuk dulu ya ke dalam ya. Nah, ternyata untuk face recognition-nya tadi sempat error ya teman-teman. Jadi tadi menunjukkan tiket melalui email dan kebetulan KAI aksesnya itu juga lagi error ya. Jadi mau nggak mau harus buka email, agak ribet tadi. Di Stasiun Solo Balapan ini sudah tersedia kursi yang cukup nyaman sebagai ruang tunggu ya. Dan juga ada charging corner-nya juga. Ini lumayan banget jadi nyaman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau meningkatkan kenyamanannya lagi, mungkin kalian bisa mampir juga ke Luxury Lounge yang ada di peron jalur 4 ya teman-teman. Nah, cuman untuk Luxury Lounge-nya ini sudah pasti berbayar ya. Cuman sepadan sih harusnya dengan pelayanan ya, karena kalian dapat makan atau minum juga ya selama di dalam lounge-nya. Dan yang teman-teman lihat saat ini, di jalur 3 ini terdapat kereta api Argo Dwi Pangga dengan tujuan Stasiun Gambir ya. Sama dengan kereta api Batavia, cuman untuk perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini, kalau nggak salah keberangkatannya jam 8:15 ya pada malam hari. Dan nanti nyampainya dia masih sebelum terang gitu. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kereta api Argo Dwi Pangga, saya pernah bikin reviewnya juga. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi atau di pojok kanan layar kalian ya. Untuk perjalanannya sangat cepat dan nggak berasa. Di perjalanan kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Jakarta dengan kereta terbaru, yaitu kereta api Batavia dengan nomor perjalanan KA 7005. Dan sekedar info, untuk kereta api Batavia ini merupakan kereta api tambahan ya statusnya. Dan untuk kereta api Batavia ini kalian bisa pesan tiketnya untuk di perjalanan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu aja nih. Dan untuk weekdays ini tiketnya nggak tersedia ya. Untuk durasi perjalanan dari kereta api Batavia dari kota Solo menuju ke kota Jakarta ini memakan waktu kurang lebih sekitar 9 jam 5 menit ya. Dan ini bisa dibilang cukup lama ya kalau misalnya kita naik kereta api unggulan seperti yang ada di belakang kita ini. Naik kereta api Argo Dwi Pangga ini aja hanya menempuh waktu sekitar 7 jam ya. Tapi kalau teman-teman naik kereta api Batavia itu waktunya ini bisa 2 jam lebih lambat ya dibandingkan kereta api Argo Dwi Pangga ataupun Argo Lawu. Saya kurang tahu kenapa ya. Mungkin nanti kita akan lihat ya. Dan untuk rangkaian kereta Batavia ini sepertinya menggunakan rangkaian stainless steel new generation ya. Dan untuk kereta api Batavia ini memiliki 2 kelas, yaitu ada kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif ya. Untuk harga tiket dari kereta kelas ekonominya ini dibanderol dengan harga Rp380.000. Dan sementara untuk kereta kelas eksekutifnya ini dihargai dengan harga Rp580.000 ya. Well, harusnya cukup worth it ya kalau misalnya harga segitu dapat kereta baru dibandingkan kalian harus menghabiskan uang dengan kereta api unggulan. Mungkin ini bisa jadi alternatif yang lebih murah meskipun agak sedikit lebih lambat ya. Dan untuk waktu keberangkatan dari Stasiun Solo Balapan sendiri ini adalah pukul 10 malam.
dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, tepatnya di stasiun Gambir, pada jam 7:05 ya. Sebenarnya untuk waktu keberangkatannya ini bukan yang paling malam ya. Masih ada kereta yang lebih malam untuk keberangkatannya, seperti kereta api Manahan ataupun kereta api Jakatingkir dari stasiun Solo Balapan, ataupun dari sekitaran stasiun Jogja nih. Untuk waktu ketibaannya menurut saya ini agak nanggung ya teman-teman, karena untuk ketibaan jam 7 pagi itu saya rasa kita harus mengorbankan sedikit waktu kerja ya. Karena buat sekiranya teman-teman yang kerjanya pada jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu ya, itu mungkin kalian agak mengorbankan waktu untuk cuti setengah hari ya. Tapi nggak masalah, kita akan coba lihat juga nanti reviewnya seperti apa nih teman-teman. Dan semoga untuk di dalam keretanya tetap nyaman nih teman-teman. Dan siapa tahu ini mungkin bisa jadi rekomendasi terbaru buat kalian ya yang nonton. Kita lihat aja nanti ya sekiranya kurang lebih fasilitasnya seperti apa, saya juga penasaran nih. Ngomong-ngomong sekarang saya cukup haus ya teman-teman. Dan kita akan menyeberang dulu melewati kereta api Argo Dwi Pangga ya. Nah, karena di peron seberang itu tersedia fasilitas pengisian air minum ya. Nah, nanti kita akan isi lewat dispensernya ini ya. Nah, untuk kereta api Argo Dwi Pangga ini nggak cuman punya kereta kelas eksekutif, tapi juga punya kereta kelas luxury generasi ketiga ya. Kita ngintip dulu untuk interiornya, kurang lebih seperti ini. Masih sama ya teman-teman. Dan untuk kereta kelas luxury saya pernah review juga di kereta api Taksaka. Teman-teman bisa cek juga videonya di pojok kanan layar kalian ya. Oke, dan ini dia untuk fasilitas pengisian airnya. Pastikan kalian membawa botol dan kalian bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis nih teman-teman. Kalian tinggal perlu membawa botol aja dan mengisi air nih. Mantep banget ya. Dan ini sepertinya keretanya udah tersedia ya teman-teman di jalur 6. Pak, kita masuk aja ya. Cuman masih lama banget nih teman-teman. Sekarang masih jam 8:20. Dan ini keretanya udah standby sih. Cuman kayaknya belum boleh masuk. Gak apa-apa lah, kita tunggu nanti aja ya teman-teman. Dan ternyata ini untuk eksekutifnya ini masih pakai yang stainless steel generasi pertama teman-teman. Astaga. Well, semoga nyaman ya di dalam kereta ya. Dan cuman yang anehnya di kereta ekonominya ini kok ternyata dia pakai stainless steel new gen ya teman-teman. Waduh. Ini aneh banget sih teman-teman. Eksekutifnya ini jadi downgrade nih, parah banget nih. Wah, kacau sih ini. Aduh, semoga nyaman ya di dalam kereta eksekutifnya. Oke, tapi setahu saya untuk eksekutif stainless steel generasi pertama pun sudah cukup nyaman ya. Oke, nanti kita lihat aja ya teman-teman. Malam, eksekutif 4 ya? Ya, oke, ya mari. Ya. Dan untuk eksekutif 4 nih persis di hadapan saya ya. Jadi kita tinggal masuk. Untuk nomor 13-nya nih ternyata ada di depan. Ada dapat paling depan lagi nih teman-teman. Oke, tapi nggak masalah. Semoga sih nggak berisik ya. Kita lewat sini aja. Well, oke, kita akan masuk. Dan untuk kursi saya nanti selama kurang lebih 9 jam 5 menit ke depan saya akan duduk di sini di nomor 13B ya. Oke teman-teman, dan ini dia kereta api Batavia yang akan mengantarkan saya dengan rangkaian kereta stainless steel generasi pertama untuk di kereta kelas eksekutifnya ya. Untuk kereta kelas ekonomi, rangkaiannya ini sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation ya teman-teman. Well, untuk eksekutifnya ini ternyata downgrade, nggak pakai stainless steel new generation. Saya agak kecewa dengan kereta api Batavia ini, karena mimpi semua pengguna kereta Daup 6 ya, mungkin yang menuju ke Jogja Solo pasti seneng banget kalau misalnya keretanya dikasih kereta paling baru nih teman-teman. Oke. Dan seperti ini untuk eksterior dari kereta Batavia. Untuk kereta eksekutifnya menggunakan kereta stainless steel generasi pertama dengan livery berwarna abu-abu oranye. Dan untuk kereta api Batavia membawa 4 kereta kelas eksekutif dan juga 4 kereta kelas ekonomi. Yang ada di sebelah ini ada KRL komuter lain. Baru berangkat dengan tujuan akhir stasiun Palur. Sepertinya ini KRL terakhir ya harusnya ya. Oke, lanjut kita akan fokus untuk mereview kereta Batavia nih. Untuk sarana kereta yang akan saya naiki yaitu dengan nomor sarana K1018148, yang artinya untuk kereta eksekutifnya ini menggunakan kereta buatan tahun 2018 dan juga mulai berdinasnya di tahun 2018 ya. Ya, sudah agak cukup lama tapi masih cukup bagus ya overall. Kemudian untuk trainmark dari kereta ini sudah pasti menggunakan trainmark F, artinya untuk kecepatan maksimalnya ini sudah pasti bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam ya. Dengan berat maksimalnya ini 44 ton dengan boginya K10.
seharusnya sudah pasti nyaman dengan bogi K10. Kereta stainless steel generasi pertama ini memiliki kapasitas 50 penumpang per keretanya dan dilengkapi dengan 2 toilet di ujung keretanya ya, di dekat nomor 13, yang nanti kita akan lihat juga untuk toiletnya ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk review eksterior dari kereta stainless steel generasi pertama milik Kereta Api Batavia nih. Mungkin kita akan lihat-lihat ke kereta ekonominya juga ya setelah ini. Selanjutnya yang teman-teman lihat di sebelah sini yang berlivery berwarna magenta ini merupakan kereta restorasi ya teman-teman. Rasanya nggak adil gitu ya, eksekutifnya eksekutif lama, tapi kereta ekonominya nih ekonomi baru gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan lihat ke dalamnya ya. Oke, kita akan masuk ke dalam keretanya. Dan ini untuk pintunya kita tinggal pencet kalau mau dibuka. Dan seperti ini untuk interior di dalam kereta kelas ekonominya. Kita pencet dulu. Dan ini dia nih interiornya. Wah, rasanya pengennya naik kereta ekonomi aja gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk interiornya. Saya sudah sering untuk review kereta kelas ekonominya stainless steel new generation seperti di KA Majapahit, Progo, Direct Train Semarang, Jakarta, dan juga kereta api Jakatingkir nih. Untuk reviewnya teman-teman bisa lihat juga salah satunya. Saya akan tulis di deskripsi ya teman-teman. Untuk ekonominya ini saja udah nyaman banget ya. Dan untuk sambungannya ini sudah menggunakan sambungan ala akordeon gitu ya. Jadi rapet. Kalaupun misalnya hujan harusnya nggak akan bocor nih teman-teman. Dan lanjut di sebelah kita ini adalah kereta restorasi atau kereta makan ya. Nah ini favorit banget ya untuk kereta makannya. Ya. Oke, let's go. Kita lihat-lihat dulu. Untuk kursinya ini cukup banyak ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau nongkrong di kereta makan bareng-bareng rame-rame, ini juga bisa. Dan untuk kursi yang couple pun juga ada nih teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini enak banget. Saya udah berapa kali review ya teman-teman di beberapa kereta. Dan untuk di pantry-nya juga cukup rapi. Ada menu-menunya juga. Halo Mas. Halo. Iya. Kita lihat-lihat dulu Mas ya. Baik. Oke. Dan untuk menunya hari ini sepertinya ada sei sapi sampai ada nasi sapi lada hitam. Kurang lebih seperti ini. Ada nasi rames. Untuk nasi ramesnya enak banget sih. Saya sudah pernah review juga sepertinya. Dan kemudian ada sampai ke nasi goreng Parahyangan Legend. Asik juga. Kemudian buat teman-teman mungkin yang mau nge-snack, ini juga bisa. Ada beberapa snack dan juga minuman dingin ya. Oke, dan untuk makanannya saya rasa kayaknya harganya sekitar 44.000 ya, kalau nggak salah ya. Kurang lebih seperti ini rasanya duduk di kereta makan di stainless steel new generation ya. Semakin ciamik ya, dengan perpaduan batiknya. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk kereta makan ya. Untuk teman-teman yang naik kereta stainless steel new generation, teman-teman udah pasti wajib banget untuk mencoba kereta makannya ini nih. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk review eksterior-interior dari kereta ekonomi dan kereta eksekutif ya. Untuk kereta eksekutif nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah kita berangkat ya. Dan baru aja kita keluar dari kereta makan dan di sebelah kita ini sekarang ada kereta baru juga, yaitu kereta api Sancaka Utara dengan relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi nih. Untuk rangkaiannya menggunakan rangkaian mild steel dengan kaca retrofit seperti ini ya teman-teman. Well, buat teman-teman yang sekiranya penasaran, mungkin teman-teman kira-kira mau nggak saya nyoba kereta Sancaka Utara ini ya. Jika kalian berkehendak untuk saya mereview kereta Sancaka Utara, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saat ini masih pukul 9:43 menit dan kita masih menunggu sekitar 15 menit untuk menuju ke jam keberangkatan ya. Kita akan tunggu aja, kita akan diberangkatkan sekitar jam 10 tepat ya. Untuk keberangkatannya udah pasti on time nih. Dan kita akan lihat nanti okupansi dari kereta api Batavia ini apakah akan full, apakah akan rame. Kita tunggu aja nanti waktu udah masuk ke stasiun Jogja ya. Sekarang kita masuk dan kita akan mulai melihat-lihat juga ke dalam toiletnya nih. Kira-kira apakah bersih toiletnya apa enggak, kita akan lihat nih dari sini. Untuk di ujung kereta ini masing-masing ada 2 toilet. Jadi untuk di sebelah sini adalah toilet wanita dan yang di sebelah sini adalah toilet pria. Oke, kita akan review untuk toilet prianya ya. Oke, dan untuk toiletnya ini kita akan masuk. Kita akan tutup dulu ya. Kita tinggal tarik begini. Dan ini kuncinya ada 2 ya teman-teman. Oke, harusnya kuncinya sih yang ini. Nah, dan seperti ini untuk interior dari toilet dari stainless steel generasi pertama. Teman-teman bisa lihat di sini ada kaca yang cukup besar untuk bercermin. Kemudian di sini terdapat fasilitas berupa wastafel, ada sabun juga, ada tisu juga. Kemudian ada bidet yang dipakai untuk menyemprot dan udah pasti
Untuk toiletnya ini menggunakan kloset duduk ya. Dan sama pokoknya seperti di toilet wanita. Kurang lebih sih seperti ini untuk interiornya di toilet stainless steel generasi pertama. Dan kemudian nggak lupa di sini juga ada gantungan. Welcome on board di kereta api Batavia dengan tujuan akhir stasiun Gambir dan keberangkatan dari Solo Balapan. Kita akan mulai review dengan kursinya terlebih dahulu ya. Dan yang pertama kita dapatkan di kursi kita ini ternyata ada selimut yang kita bisa pakai selama perjalanan aja ya. Jadi untuk tidak dibawa pulang ya. Untuk ergonomi dari kursi stainless steel generasi pertama ini menurut saya ini sudah cukup nyaman ya teman-teman. Jadi selama perjalanan, nah ini untuk lampunya udah agak redup. Jadi selama perjalanan saya rasa ini sudah cukup nyaman ya. Kemudian untuk di armrestnya ini terdapat juga ada meja lipat yang kalian bisa pakai untuk bekerja ataupun makan nih teman-teman. Ya kurang lebih sih seperti ini untuk meja makannya. Selain itu di sebelah sini terdapat tombol juga yang kita bisa tekan untuk memundurkan kursi kita ya. Dan kita akan rebahkan, ini udah maksimal ya. Jadi kurang lebih sih segitu kalau di posisi rebahan maksimalnya ya. Untuk di dinding kereta ini terdapat juga stop kontak dan meja kecil yang kalian bisa pakai untuk meletakkan botol minum. Untuk di kereta ini hanya tersedia stop kontak ya. Jadi untuk di kursi ini nggak ada port charger yang berupa port USB ataupun USB Type-C ya. Dan kemudian untuk di ujung kereta ini kursinya ini nggak mendapatkan roller blind ya di jendelanya ya. Jadi kita nggak bisa menutup jendela dengan roller blind. Kecuali kalau teman-teman mungkin duduknya di kursi yang tengah ya. Untungnya saya yang suka di kereta stainless steel ini adalah penempatan frame-nya ini kita masih bisa meletakkan barang gitu ya. Entah kenapa saya suka banget untuk posisi jendela yang seperti ini nih teman-teman. Dan kemudian ada fitur yang sekarang udah nggak pernah ditemui di kereta baru seperti stainless steel new generation, yaitu ada lampu baca nih teman-teman. Dan untuk lampu baca ini berfungsi dengan baik. Sayangnya mungkin ini udah agak jarang digunakan ya teman-teman. Karena orang-orang udah jarang membaca. Sedih banget ya. Dan untuk lampu penerangan ini cukup terang, dan cuma nanti waktu udah di tengah perjalanan biasanya lampu utamanya ini akan dimatikan ya teman-teman untuk mengaktifkan mode malam. Jadi selama kalian beristirahat sudah pasti lebih nyaman nih teman-teman. Dan jadinya kalau misalnya lampu utamanya dimatikan, tinggal menyisakan lampu hiasnya yang ada di frame jendela ini aja ya teman-teman. Namun sayangnya untuk kereta stainless steel generasi pertama untuk pintu bordesnya ini masih digeser manual ya. Jadi belum menggunakan tombol seperti stainless steel new generation. Nah buat teman-teman yang duduknya di tengah, kalian pasti mendapatkan fasilitas footrest seperti ini. Jadi kalian mendapatkan sandaran kaki untuk di kereta kelas eksekutif ya. Cuman kalau kalian duduknya di paling depan, kalian nggak akan dapat sandaran kaki atau footrest ya. Dan di setiap kursi di sini tersedia juga ada seat pocket yang masing-masing di dalamnya ada kantung sampah ya. Tepat pukul 10 malam kita meninggalkan stasiun Solo Balapan, dan sepertinya kita akan berhenti di beberapa stasiun ya. Dan untuk perhentian pertama sepertinya kita akan berhenti di stasiun Klaten, kemudian di stasiun Yogyakarta, dan sisanya nanti akan saya tuliskan ya untuk titik perhentian dari kereta api Batavia ini ya. Cukup banyak ya untuk perhentian ke Batavia ini. Mungkin itu yang jadi sebab ya, karena perjalanan kereta api Batavia ini bisa menembus 9 jam ya. 10:26 dan tibalah kita di perhentian pertama di stasiun Klaten nih. Stasiun Klaten kita cuma berhenti sekitar 2 menit aja nih teman-teman. Oke lanjut, kita akan bersiap untuk diberangkatkan lagi.
pelanggan yang kami hormati dan hormatkan, saat lagi kita akan tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang berjalan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Persiapan stasiun Yogyakarta. Sekarang pukul 10:50 kita telah tiba di perhentian kedua di stasiun Yogyakarta ya. Untuk perhentian kereta api Batavia ini dilayani di stasiun Tugu ya untuk di kota Yogyakarta. Dan bener aja teman-teman, ini rame banget tadi pas keretanya nyampe ya. Penumpangnya udah banyak banget. Untuk kereta yang pasti lewat Jogja itu udah pasti rame banget ya. Itu udah terbukti dari kereta api Batavia ini sendiri. Dan untuk semua kereta yang lewat Jogja itu udah pasti bakal rame ya penumpangnya teman-teman. Entah mungkin yang mau tujuannya ke Solo, mau ke Madiun, mau ke daerah lainnya, itu udah pasti rame banget nih kalau lewat Jogja. Memang menjanjikan ya, memang kalau di Yogyakarta ini penumpangnya udah pasti nggak pernah sepi. Sekarang pukul 10:56 kita berangkat meninggalkan stasiun Yogyakarta ya. Setelah kita berhenti kurang lebih sekitar 5 menit nih. Oke, sampai jumpa kota Yogyakarta. Untuk perjalanan kereta api jarak jauh yang biasanya melalui jam 10 malam ke atas, biasanya night mode ini akan selalu diaktifkan ya teman-teman. Jadi supaya penumpang saat beristirahat akan lebih nyaman ya teman-teman. Dan untuk night mode dari kereta stainless steel generasi pertama ini menurut saya oke sih. Meskipun gak segelap naik kereta stainless steel generasi baru ya, atau SSNG maksudnya. Dan untuk night mode-nya ini masih menyisakan beberapa lampu di ujung-ujung kereta nih. Saya rasa sih udah cukup ya buat beristirahat. Stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
pukul 11 lebih 44 menit, kereta api Batavia telah tiba di stasiun Kutoarjo. Nah, di stasiun Kutoarjo ini ternyata terjadi proses pengisian air juga ya untuk toiletnya. Saya baru keluar dan sepertinya berhentinya bakal agak lama ya. Kira-kira bakal disusul kereta jarak jauh apa enggak, saya kurang tahu ya teman-teman. Karena saya nggak pegang jadwal untuk kereta Batavia ini nih. Jadinya agak bingung nih. Bagi Anda penumpang kereta api Bima untuk segera mempersiapkan diri di peron tinggi Oh, jalur ada 1. kereta api Bima ternyata masuk. Dan nanti artinya kereta api Batavia ini harus menunggu keberangkatan kereta api Bima terlebih dahulu nih. Dan nanti kereta api Bima akan tiba di jalur 1 sebelah sini nih teman-teman. Kita akan lihat juga ya nanti kedatangan kereta api Bima. Untuk kereta api Bima ini datangnya dia dari arah Yogyakarta ya. Jadi sama-sama menuju ke Gambir, cuman Bima ini tiba di Jakartanya lebih awal nih. Nah, itu lampunya udah mulai kelihatan. Kita akan tunggu kereta api Bima tiba di jalur 1. Dan untuk kereta api Bima membawa kereta kelas compartment suites. Saya waktu itu pernah review juga untuk kereta api Bima compartment suites ya. Buat teman-teman yang penasaran untuk pelayanannya, teman-teman bisa cek videonya di deskripsi ataupun juga di pojok kanan layar kalian ya. Dan untuk kereta api Bima eksekutifnya menggunakan stainless steel new generation. Udah mantep banget ya naik kereta api Bima sekarang. Dan warna magentanya ini cakep banget ya kalau di kereta kelas eksekutif. Emang lain ya liverinya. Keren banget nih pokoknya. Nah, dari jalur 3 ini nanti akan masuk juga kereta api Malabar dari arah stasiun Bandung menuju ke stasiun Malang nih. Bakal rame ya, ini udah jam 12 kurang ya. Tapi stasiun Kutoarjo ini ternyata jam segini rame nih keretanya. Oke, dan sekarang masuk di jalur 3 ada kereta api Malabar ya, dengan kelas campuran ekonomi premium dan juga kelas eksekutif. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh kereta api Malabar. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kutoarjo. Dan sekarang sudah pukul 12 lebih 5 menit dan baru aja kita meninggalkan stasiun Kutoarjo setelah berhenti sekitar 20 menit ya. Setelah tadi disusul kereta api Bima dan bertemu dengan kereta api Malabar.
jam 1:18. Kita telah tiba di Stasiun Kroya. Dan Stasiun Kroya ini merupakan bagian dari Kabupaten Cilacap ya teman-teman. Dan kita bertemu dengan kereta api Manahan yang sama-sama dari Solo Balapan ya, menuju ke Stasiun Gambir juga nih. Oke, dan kita menunggu keberangkatan kereta api Manahan juga nih yang ada di jalur 5. Rasanya nyaman banget ya tidur selama perjalanan. Rasanya masih pengen tidur banget ini sampai ke tujuan. Jadi mohon maaf kalau misalnya videonya masih terlalu pendek ya. Dan untuk kereta paling belakang itu adalah kereta kelas priority. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pelayanan kereta kelas priority, teman-teman bisa cek videonya. Waktu itu saya sudah sempat naik kereta api Bogowonto priority dan juga Java priority. Untuk pelayanannya keren banget. Saya suka, rasanya pengen banget naik kereta kelas priority lagi ya. Dan beginilah nasib jadi kereta tambahan. Kita selalu disusul dan sekarang totalnya sudah 2 kali disusul ya. Oke, saya rasa sebentar lagi kita akan diberangkatkan ya. Oke, dan sekarang waktunya kita lanjut untuk beristirahat ya teman-teman. Karena perjalanan di kereta api Batavia dari arah timur ini didominasi oleh perjalanan waktu gelap ya. Jadi waktunya kita untuk beristirahat aja ya teman-teman. Oleh pemandangan pun juga nggak bisa nih teman-teman karena masih gelap ya. Oke, lanjut kita akan beristirahat terlebih dahulu. Sekarang jam 3:53 dan sekarang kita sudah tiba di stasiun Cirebon ya. Dan sejauh ini beristirahat ini sangat nyaman ya teman-teman, tanpa gangguan sama sekali. Rasanya masih pengen lanjut tidur. Dan sejauh ini di stasiun Cirebon kita melakukan pengisian air dan pergantian kru ya. Kayaknya berhenti di stasiun Cirebon ini agak lama ya teman-teman. Cuman saya nggak tahu jadwalnya ini berhentinya berapa menit.
Ternyata ini kita masih tertahan sinyal masuk stasiun Jatinegara ya. Karena ada rangkaiannya, kayaknya rangkaiannya kereta api Bima ini. Baru masuk ke Depo Cipinang. Penonton yang kami hormati, kami informasikan untuk akses pintu keluar stasiun Jatinegara berada di sisi sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda yang sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Selamat datang di stasiun Jatinegara. Pukul 6 lebih 53 menit. Dan sekarang kita telah tiba di kota Jakarta ya, tepatnya di stasiun Jatinegara nih. Dan ternyata tadi kita nggak berhenti di stasiun Bekasi ataupun Cikarang sama sekali ya. Jadi langsung dari Cirebon, kayaknya tadi langsung bablas terus sampai ke Jatinegara ya. Jadi sebenarnya harusnya bisa lebih cepat ya. Cuma tadi di Cirebon itu sempat disusul oleh kereta api Majapahit nih teman-teman. Cuma tadi saya nggak rekam karena lagi sempat di toilet ya teman-teman. Sejauh ini untuk perjalanan 9 jam saya rasa tidak begitu melelahkan sama sekali ya teman-teman. Ditambah sepanjang perjalanan kita cuman tidur aja ya. Mengingat untuk perjalanannya ini perjalanan malam ya. Dan untuk kereta api Batavia menurut saya ini bisa jadi rekomendasi terbaru nih buat teman-teman yang sekiranya mau melakukan perjalanan dari Solo ataupun Jogja menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya ya teman-teman. Cuman kayaknya nggak tahu ya kalau eksekutifnya nanti bisa suatu saat ganti ke stainless steel new generation, kita nggak ada yang tahu ya. Untuk ekonominya ini udah pasti nyaman banget ya. Dan untuk eksekutifnya ini juga nggak kalah nyaman meskipun menggunakan eksekutif stainless steel yang lama ya. Barangkali buat teman-teman yang udah pernah nyoba kereta api Batavia ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terakhir, untuk harga yang mulai dari Rp380.000 untuk kereta kelas ekonomi dan Rp580.000 untuk kelas eksekutif. Kalau misalnya mendapatkan rangkaian stainless steel pun rasanya udah worth it banget ya teman-teman. Untuk perhentiannya pun juga nggak banyak, meskipun kekurangannya mungkin adalah waktu tempuhnya yang agak lama ya, yaitu 9 jam 5 menit. Cuman ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, untuk perjalanan malam hari itu nggak berasa ya teman-teman. Apalagi kalau kalian sepanjang perjalanan cuman beristirahat ataupun tidur ya.
yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Batavia akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Pada para pelanggan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Untuk keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu kereta terlebih dahulu sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Untuk akses pintu keluar stasiun Gambir berada di sisi sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan sekarang pukul 7:06 kita telah tiba dengan keterlambatan sekitar 1 menit aja teman-teman di stasiun tujuan akhir di stasiun Gambir. Mantep banget ya. Untuk ketepatan waktunya ini cukup bagus ya kalau bisa dibilang. Oke. Dan ini untuk keretanya kita akan turun terlebih dahulu ya lewat sini, masih rame. Kan selalu menjadi akhir perjalanan yang menyenangkan ya kalau kita naik kereta eksekutif pas pulang. Rasanya selalu nyaman gitu ya, nggak begitu mengecewakan. Berakhir sudah perjalanan kali ini dengan kereta api Batavia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton.